Kemarin ada yang ngomelin saya nih, katanya saya menghina negara Kamboja dan bilang negara kita aja nggak bener, makanya menghina negara lain. Ya deh, situ yang paling benar. Padahal saya ini cuma mengkritik kecurangan-kecurangan Kamboja pada Indonesia, khususnya di ajang SEA Games. Dan saya juga nggak pernah lo menghujat negara Indonesia. Saya itu menghujat politik di negara ini, bukan negaranya yang saya hujat ya. Kalau urusan bela negara mah nggak usah ditanya. Saya juga seorang abdi negara. Makanya ketika negara ini dicurangi oleh negara lain dengan cara-cara licik, ya otomatis jiwa abdi negara saya ya berontak. Saya cuma jadi heran nih sama orang yang sakit hati kalau ada negaranya dicurangin. Kalau mau bukti lagi, nih saya kasih bukti lagi. Di ajang SEA Games, Kamboja curang lagi. Demi jadi juara SEA Games dan kumpulkan medali sebanyak-banyaknya, Kamboja lakukan curang lagi pada Indonesia. Atlet pencaksilat Indonesia Bayu yang sejatinya masuk ke final di cabang pencaksilat tapi dinyatakan kalah WO lantaran Bayu tak hadir di final. Usut punya usut, menurut rekan satu tim Bayu yakni Idham Pradana, Bayu bilang dia diancam. Kalau Bayu datang ke acara final, maka medali Indonesia akan ditarik. Tapi kami juga belum tahu nih, apakah medali Bayu doang yang akan ditarik kalau Bayu masuk ke final, apa medali Indonesia semuanya yang akan ditarik. Tapi ternyata bukan cuma Bayu aja loh yang diancam. Wakil Malaysia pun di semifinal alami hal serupa dengan Bayu, ini diancam jika ikut semifinal. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah, jika benar ada ancaman dari Kamboja, kenapa dua negara ini, Indonesia dan Malaysia, kok takut sih? Apa lantaran gak ada bukti ancaman tersebut? Atau ada ancaman yang lebih besar? Sebenarnya kan jika memang ada ancaman seperti ini kan masuknya ke ranah hukum. Kenapa nggak dilaporkan aja? Kenapa nggak dibikin besar aja? Seolah-olah kenapa Indonesia ini pada takut? Kan akhirnya jadi pertanyaan, Kambojanya yang kejam apa negara kitanya yang penakut? Coba lihat artikel ini. Takutnya kami dibilang ada-ada ya. Kalau benar ini ada indikasi kecurangan dan merugikan negara lain, harusnya pemerintah Indonesia itu harus tegas. Indonesia adalah ketua KTT ASEAN dan pemimpin ASEAN. Kenapa takut sama Kamboja sih? Nah, makanya kenapa kami selalu memblow up berita seperti ini. Tujuannya agar pemerintah Indonesia ambil sikap dan melidiki dengan tuntas. Kalau emang ada indikasi kecurangan, ya kumpulkan bukti, ya harus dibawa ke pengadilan arbitrasi olahraga dunia. Biar jelas dong, biar tahu siapa yang salah. Kalau Kamboja yang salah, ya kita harus tegas, Kamboja harus dihukum. Tapi jika atlet kita yang salah, ya atlet kita yang dihukum. Makanya bantulah dengan sebarkan berita seperti ini, biar pemerintah kita nggak diem aja. Ini mah malah yang bikin berita yang dicemooh. Aduh, Indonesia, Indonesia. Drawing Piala Asia Qatar 5 sudah dilakukan dan ternyata Indonesia ada di grup yang sulit, sangat sulit. Indonesia ada di grup B bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Gimana sob komentarnya? Harapan memang selalu ada, berat memang. Tapi itu Piala Asia kan 2025, ada 2 tahun lagi buat persiapan. Nah, tinggal Indonesianya aja seberapa giat dan rajin untuk berbenah. Siapkan dari sekarang, cari komposisi terbaik, sistem terbaik, skema terbaik, dan dimulai dari liga yang juga harus baik, baru timnasnya juga baik. Menurut pelatih timnas Sintayong, sebenarnya Indonesia itu selalu punya harapan. Di ajang apapun Indonesia selalu punya harapan. Karena menurut STY, sebenarnya pemain Indonesia itu dari segi taktik dan kemampuan hampir serupa dengan para pemain Korea. Bahkan menurut STY, ada beberapa pemain Indonesia yang skill atau kemampuannya justru di atas pemain Korea. Cuma ada satu kelemahan para pemain Indonesia menurut STY, yakni mental dan emosi. Dan ini justru hal yang paling buruk dalam sepak bola. Karena sebagus apapun pemain tersebut, jika bermain dengan mental yang ambruk dan emosi yang tak terkendali, maka percuma punya skill hebat. Jadi STY ini bingung bagaimana caranya membangun mental para pemain Indonesia. Pasalnya mental para pemain Indonesia ini udah terlanjur terbangun saat di klub. Indonesia sebenarnya dari segi skill, kemampuan, dan teknik tak jauh berbeda dengan Korea. Bahkan ada pemain Indonesia yang teknik dan skillnya justru lebih bagus dari pemain Korea. Tapi Indonesia tak punya mental dan sulit mengontrol emosi. Dan itu buruk dalam sepak bola. Mental ini sebenarnya dibangun dari awalnya itu dari klub. Para pemain Indonesia itu terlalu banyak mengeluh dan sering bilang, ya sudahlah, aduh capek,
Aduh itu sulit, aduh lawannya hebat, aduh lawannya sulit. Jadi mental inilah yang akhirnya terbawa ke lapangan, ujar Sintayong. Iya juga sih, STY juga serba salah. Giliran dipaksa TC jangka panjang, klubnya ngamuk-ngamuk. Giliran timnasnya letoy, pelatihnya yang disalahkan. Serba salah kalau di Indonesia mah. Ini tuh sebenarnya tugas Erick Thohir. Jika Erick mampu yakinkan klub jika pemain-pemain timnas ini harus dibina dan digembleng oleh STY demi negara, ya Indonesia pasti bisalah lewati fase grup di ASEAN Cup ya. Dari Persib Bandung, sebelum kita bahas para calon pemain baru Persib yang katanya sih tinggal diumumkan saja, yuk kita simak udah ada siapa aja sih pemain Persib yang akan resmi musim depan per tanggal 11 Mei 2023. Yang pertama Teja Pakualam, 2 Reki, 3 Zalnando, 4 Ajis, 5 Dado, 6 Sato, 7 Siro, 8 DDS, 9 Fred, 10 Beckham, 11 Ferdi, 12 Kakang, 13 Robi, 14 Febri, 15 Rian Kurnia, 16 Rahmat Irianto, 17 Kambuaya, 18 Maklok, 19 Edo, 20 Pitrul, 21 Rezaldi, dan 22 Henhen Herdiana. Oke, yang 22 ini adalah yang kontraknya masih ada di Persib dan juga yang kontraknya baru saja diperbarui dan juga para pemain yang baru saja dikontrak oleh Persib. Lalu yang masih ngambang nih alias kontraknya habis di tahun ini ya. Yang pertama ada Nick Wipers, Ezra Walian, Arsan Makarin, Ridwan Ansori, Juve, Victor, dan Erianto. Untuk David Rumakik udah pasti ke PSS ya, cuma belum diumumkan saja. Nah, jika dari 7 pemain yang masih mengambang ini dilepas, berarti Persib masih butuh 10 pemain baru. Tapi itu nampaknya nggak mungkin jika Persib akan rekrut 10 pemain. Jadi paling tidak dari 7 pemain ini palingan ya cuma 3 atau 4 yang akan dilepas. Jadi Persib tinggal cari 5 atau 6 pemain baru. Ingat, ini baru prediksi sementara loh ya. Karena kan bisa aja justru yang kontraknya masih panjang pun bisa saja tiba-tiba out, atau justru yang kontraknya udah habis malahan diperpanjang. Kan bisa seperti itu dalam sepak bola. Oke, kita lanjut ke pemain yang kabarnya diisukan atau dirumorkan akan dibidik atau telah dibidik Persib. Nah, jika kemarin ada nama Usman Diarra yang kabarnya dibidik Persib, kali ini datang satu nama lagi. Tapi yang ini, yang merumorkan ini justru dari negara lain. Sebuah portal berita online asal Malaysia, The Story Star, mengatakan jika penyerang andalan timnas Malaysia Safawi Rashid akan menuju main di Indonesia. Di portal ini pun menyebutkan ada beberapa klub di Indonesia yang melirik Safawi, dan salah satunya adalah klub yang paling terdepan katanya sih adalah Persib Bandung yang meminati untuk mendatangkan Safawi. Menurut surat kabar ini, Persib ajukan tawaran pada JDT soal Safawi, tapi kemungkinan Persib cuma bisa dapatkan Safawi dengan status pinjaman lantaran Safawi Rashid masih terikat kontrak pinjaman dengan klub Ratchanburi FC di Thailand. Kontrak Safawi sendiri baru habis di JDT bulan November 2023. Oke, yuk kita cek faktanya ya. Persib sudah punya slot ASEAN, yakni 1. Jadi kecil kemungkinan Persib akan rekrut ASEAN lagi, kecuali Asia mungkin kali ya. Tapi memang pernah tersiar kabar jika bos Persib ini suka dengan gaya permainan Safawi saat di timnas. Tapi kembali kami ingatkan, Persib nggak mungkin beli pemain yang masih ada kontrak atau yang masih terikat kontrak, apalagi kontraknya nanggung yang di bulan November. Soal harga nggak terlalu jadi masalah ya, walaupun harga Safawi ini 4,5 miliar. Dan biasanya jika rumor ini diterbitkan oleh pihak Malaysia, nah kemungkinan itu cuma rumor ya. Dulu aja pihak Malaysia pernah mengumumkan Sadi Ramdhani dan Egy ke Persib, tapi ternyata hoax. Jadi pendapat kami ya ini cuma rumor. Tahu dong artinya rumor, ya bisa enggak, bisa iya. Ya nikmatin aja lah rumornya. Borneo FC resmi mendapatkan Rizky Dwi dari Arema dengan status pinjaman tapi dengan opsi permanen. Ini sekaligus mematahkan satu rumor yang mengatakan jika Rizky Dwi akan ke Persib. Sebenarnya ini bukan rumor sih. Faktanya Persib memang ajukan tawaran pada Rizky Dwi, tapi Aremanya nggak mau melepas Rizky Dwi ke Persib. Padahal Rizky Dwi-nya udah oke loh ya. Ya udah, akhirnya Rizky Dwi minta dipinjamkan ke tim lain. Ternyata Borneo yang minat.
Makanya tahu dong sekarang Persib itu memang sulit dapatkan pemain lantaran bukan cuma pemainnya aja yang mikir dua kali kalau mau ke Persib, tapi ada klub-klub juga yang anti sama Persib. Ya namanya juga manusia, baper mah pasti ada. Padahal mah Persib nggak pernah tuh ngelarang pemain manapun yang mau keluar dari Persib mau ke klub manapun. Kalau emang pemainnya memang udah nggak mau di Persib gitu. Ini mah ya kalau klub lain gitulah. Oke, yang nanyain Persikabo, kenapa Persikabo belum memulai untuk welcome nih? Persikabo yang kami tahu dari sumber kami dan kami pun sempat main ke sana beberapa hari yang lalu, lantaran deket sih. Hihi. Bukannya berarti Persikabo nggak berburu pemain. Persikabo udah berburu pemain, tapi belum saatnya diumumkan. Permasalahan utama Persikabo saat ini adalah ada di pelatih. Pelatih Aidi Lesarin kabarnya akan ditarik ke klub Malaysia Penang FA, tapi belum ada kesepakatan sampai saat ini mau dilepas oleh Persikabo atau dipertahankan. Makanya sambil nunggu kejelasan pelatih ini, Persikabo seleksi dulu nih pemain-pemain yang ada. Yang kontraknya habis, ya mungkin bisa diperpanjang atau dilepas, dan yang kontraknya masih tersisa sedikit lagi bisa diperpanjang atau mungkin pemainnya mau berpanjang atau enggak gitu. Jadi seleksi dulu. Jika bicara soal pemain incaran Persikabo sih sebenarnya udah banyak ya. Sebut saja beberapa pemain asing seperti Bruno Katanhede, Christian Alek, lalu ada Basim Rasid dan juga Sapawi Rasid yang juga diminati oleh Persikabo. Belum lagi sejumlah pemain lokal yang khususnya dari Persikab Kabupaten Bandung yang banyak banget nih trial di Persikabo. Nah udah jelas dong, Persikabo pun sama ya tengah sibuk nyeleksi pemain juga. Nanti kalau udah pada deal baru diumumkan gitu. Persija Jakarta kabarnya udah capai kesepakatan nih sama bek kiri mantan timnas Indonesia Miftah Anwar Sani. Miftah awalnya dirumorkan ke Persebaya, Madura, dan PSS Sleman, tapi kabarnya justru akan merapat ke tim ibu kota. Katanya sih satu paket sama Babang Rossi, benar nggak ya? Miftah Anwar Sani adalah seorang bek kiri, tentu saja akan bersaing dengan Firza Andika di posisi yang sama. Tapi tahu nggak sih, Miftah itu mau main di tim manapun gak akan pernah dapat nilai 10. Kok gitu? Ya iyalah, Miftah itu paling mentok dapat nilai 7. Karena Miftah ini adalah salah 3. Orang salah 3 maksudnya. Maaf bercanda. Haryono, ini berita baru datang nih dari pusat nih. Jadi faktanya Haryono memang mau balik ke Persib nih, tapi ada satu permasalahan. Persib membuka pintu buat Haryono, tapi cuma sebagai pelapis saja, bukan sebagai starter. Tapi Haryononya ingin jadi pilihan utama. Nah, sebenarnya Mas Har ini ingin balik ke Persib untuk pensiun di Persib. Kabarnya yang kami dapat ya gitu sih. Jadi kemungkinan Mas Har ke Persib ini tipis ya. Dan lagi-lagi pasti ujung-ujungnya ya Trans Nusantara FC yang dapatkan Mas Har. Tapi kita lihat nanti aja lah drama Mas Haryono ini. Soalnya di Persib pun nomor 24 udah dipensiunkan. Mau pakai nomor berapa Mas Har di Persib? Trans Nusantara FC kembali nego dengan dua pemain nih, dan kebetulan dua-duanya baru aja dilepas oleh klubnya, yakni Misbakus Solihin yang dilepas oleh Borneo FC dan juga Dalen Dolke yang baru saja dilepas oleh PSM Makassar. Sementara itu kabarnya Erwin Ramdhani pun akan ke Rans. Itu cuma rumor loh ya. Tapi kami nebak sih Erwin gak bakalan ke Rans deh. Tapi balik lagi ke klub asalnya ini PSTNI alias Persikabo. Itu cuma tebakan kami loh ya. Persebaya nampaknya benar-benar akan berubah musim depan. Enggak gitu juga kali. Persebaya nggak lagi pakai para pemain muda nih. Justru Persebaya akan memakai para pemain yang sudah berpengalaman untuk mengarungi kompetisi musim depan. Sejumlah pemain mudanya kabarnya akan dipinjamkan seperti Brian Pondang, Wahyudi, Rui Arianto, Widi Syarif, Bram Dhani, Fernando Pamungkas, Syaiful, Julian Mancini. Hal ini diungkapkan oleh manajer Persebaya Yahya Al-Katiri. Ya emang benar, kami akan pinjamkan para pemain muda ini. Kami ingin aset-aset berharga kami ini lebih bisa kembangkan diri lagi dengan dapatkan jam terbang lebih di klub lain dulu. Sebab
Skill itu atau kemampuan itu cuma bisa didapat dan diasah lewat kompetisi yang sesungguhnya, ujar Yahya Al-Kathiri. Bener kan Persebaya ini berbenah? Rupanya Aji Santoso ini habis diceramahin nih sama bos Persebaya. Istilahnya slogan, kami tak rekrut bintang tapi kami cetak bintang, itu dinilai kurang tepat di Liga Konoha yang penuh tipu-tipu mah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Makanya pilih yang pasti-pasti aja. Udah kayak iklan. Setelah resmi melepas slot asing Asianya yakni Ryota Noma, Barito Putra kabarnya tengah cari penggantinya. Padahal Noma cukup apik loh setengah musim lalu, tapi lantaran cedera Noma yang terus kambuh membuat Barito pun terpaksa cari pengganti. Kini satu nama pun mencuat, yakni pemain asal Jepang, Tsubasa. Hah? Tsubasa? Kapten Tsubasa? Bukan itu mah kartun. Tapi yang ini pun sama-sama asal Jepang, yakni bernama Tsubasa Mitani. Pemain berusia 30 tahun asal Jepang yang berposisi sebagai gelandang ini musim lalu bermain di Liga Laos bersama klub Young Elephants. Barito bisa mendapatkan Tsubasa dengan gratis lantaran kontrak Tsubasa sudah berakhir di klub lamanya. Tapi ini semua masih sebatas rumor loh ya.